Universitas Mercubuana semester 2, jurusan manajemen. Aku ingin mempresentasikan apa aja sih yang ada di Akuret 5. Pertama, dari pengertiannya, Akuret itu adalah software akurat offline yang merupakan program yang dirancang sesuai dengan peraturan standar akuntansi yang diinput oleh user ke dalam software. Akuret langsung menjurnal otomatis serta mengupdate laporan keuangan sehingga user yang menggunakan tidak harus mengerti dan paham akuntansi. Akuret, transaksi yang diinput oleh user ke dalam software Akuret langsung menjurnal otomatis serta mengupdate laporan keuangan. Akuret Accounting Software versi 5 tampil dengan tampilan dan fitur baru yang lebih dinamis, lebih praktis, dan lebih interaktif dari Akuret yang lain. Dengan tetap mempertahankan sifat Akuret utama, yaitu mudah digunakan atau user friendly, terus keakurasian yang tinggi, dan Akuret 5 memberikan lebih banyak fitur dan keunggulan yang akan membantu dalam menjalankan usaha semakin lebih mudah dan menyenangkan. Dan ada beberapa perbedaan varian Akuret. Nah, perbedaannya ada penjelasan juga loh. Ada pertama standard edition, yaitu untuk perusahaan trading, dagang, jasa, dan distributor. Deluxe edition untuk perusahaan project, kontraktor, atau general. Dan yang ketiga itu ada enterprise editor untuk perusahaan produksi atau manufaktur. Fitur versi Akuret 5 atau fitur Akuret versi 5 ada beberapa macam. Dari yang pertama yaitu modul pembelian. Di dalam modul pembelian terdapat permintaan pembelian, pesanan pembelian, penerimaan barang, faktur pembelian, retur pembelian, dan pembayaran pembelian. Dan yang kedua ada modul penjualan. Modul penjualan akan disebutkan dan dijelaskan ya, yaitu ada penawaran penjualan, pesanan penjualan, faktur penjualan, retur penjualan, dan penerimaan penjualan. Dan yang ketiga di situ ada modul persediaan. Di dalam modul persediaan itu terdapat daftar barang dan jasa, penyesuaian persediaan, pembiayaan pesanan, daftar gudang, penyesuaian harga jual barang, dan pindah barang dari gudang ke gudang. Lalu yang keempat ada modul buku besar. Nah, di dalamnya itu ada daftar akun, daftar mata uang, informasi perusahaan, buku jurnal, dan proses akhir bulan. Itu yang terdapat di modul besar ya. Yang kelima itu ada modul kas bank. Di dalamnya itu yang pertama ada pembayaran lain, penerimaan lain, buku bank, dan rekonsiliasi bank. Yang keenam, ada modul aktiva tetap, yaitu ada aktiva tetap baru, daftar tipe aktiva tetap pajak, daftar tipe aktiva tetap, dan daftar aktiva tetap. Yang ketujuh, ada modul proyek. Di dalamnya itu ada daftar bahan baku, daftar biaya proyek, work price analysis, proyek formulir material in used, project survey, project bill, dan project ending. Yang kedelapan ada modul aktiva tetap, yaitu daftar bahan baku, daftar biaya produksi, formula produk atau bill of material form dalam bahasa Inggris ya. Juga ada perintah kerja, pengeluaran bahan baku, dan ada produk dan bahan baku keluaran. Nah, yang terakhir nih ada modul RMA. RMA apa sih? Yaitu Return Merchandise Authorization Module yang berfungsi untuk mencatat pengembalian barang yang rusak dari pelanggan ke pihak penjual, di mana terdiri dari formulir RMA untuk mencatat saat penerimaan barang, fitur formulir yang mencatat aktivitas yang dikerjakan oleh bagian teknisi dan dilengkapi oleh sales invoice yang dibuat berdasarkan referensi formulir RMA Action. Selain itu, Akuret itu punya keunggulan. Dari yang pertama, itu kemudahan dalam menggunakan aplikasi. Terus ada support selalu siap membantu dalam penerimaan transaksi yang sesungguhnya. Terus ada biaya terjangkau tanpa tambahan biaya maintenance baik bulanan atau tahunan. Terus ada client server teknologi dengan kemampuan rollback. Lalu modul lengkap untuk perusahaan dagang, jasa, atau kontraktor pabrikasi.
Terus ada bahasa software dengan pilihan bahasa Inggris atau Indonesia. Terus mencatat 920 triliun. Laporan dapat di-view langsung dengan Microsoft Excel. Fasilitas untuk proses ekspor maupun import data. Lalu ada laporan faktur yang dapat di-customize oleh user jejak audit. Lalu ada multi-user, multi-level GL akun dan item, multi-company, gudang, multi-pajak penjualan, multi-currency dengan kurs komersil dan kurs pajak. Lalu ada multi-diskon, dan yang terakhir ada multi-unit dengan 3 level unit. Nah, sekian presentasi akurat versi 5 dari aku, dan itu yang aku tahu. Kurang lebihnya aku mohon maaf semuanya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.